Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryan Setiawan, dengan nomor NPM 227002024. Pada kali ini saya akan buat video untuk memenuhi tugas mata kuliah program Logic Controller untuk mengerjakan soal atau case berikut. Bisa kita lihat di sini tuh ada tangki dengan kapasitas 40 meter kubik dengan output 3 atau 4, yaitu pompa 1, pompa 2, pompa 3, dan jangan lupa mixer di atas. Lalu kita bisa lihat perintah atau kondisi. Pompa 1 on jikalau sensor menyala. Oke, berarti di sini kita lihat low level sensor. Lalu pompa 2 on jika mid level sensor menyala. Dan output atau mixer akan menyala jika kondisi mid level atau sensor mid level menyala. Nah, mixer ini menyala selama 5 detik. Terus ketika atau jika high level sensor menyala, pompa 1 dan 3 mati terus lalu delay 3 detik, kemudian pompa 3 menyala sampai low level sensor menyala. Nah, kondisi atau proses ini terus berulang-ulang atau looping. Dan di sini kita harus sertakan juga tombol off, tombol on, emergency, dan indikator lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke pengerjaan soalnya. Oke, di sini saya akan mengerjakan soal yang tadi kita lihat. Di sini saya akan menggunakan software CX Programmer yang biasa digunakan oleh VAC assignment. Oke, di sini kita bikin new file dengan device tipenya itu kita menggunakan CP1LI. Oke aja. Oke, di sini langkah pertama kita akan membuat latching terlebih dahulu ya. Dan menggunakan kontak NO yang akan kita beri alamat 0. Lalu kita akan menggunakan NO lagi untuk PB stopnya yang alamat 010. Jangan lupa kita berikan coil atau ini berfungsi sebagai memori. Dan jangan lupa kita latching ya. Kita beri kontak dari memori W0. Lalu kita buat seperti yang kita lihat tadi, pompa 1 on jika low sensor menyala. Berarti kondisinya itu kapasitas tangkinya itu di posisi low sensor ya, atau di bawah atau kosong. Lalu dengan pompa 2 on jika mid level sensor menyala. Di sini kita akan membuat terlebih dahulu simulasi atau untuk
visualisasi nanti di CX Designer-nya. Jadi kita bisa melihat kondisi naik atau kondisi visual dari kondisi low ke mid atau mid ke high. Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi increment. Kita gunakan fungsi increment dengan alamat depan. Oh, salah, ternyata kita harus membuat rang baru ya guys. Kita delete aja guys. Cara memanggil increment itu kita bisa menggunakan add plus untuk increment, lalu kita masukkan alamatnya, lalu kita berikan input memori juga supply karena dari soal tadi yang kita bisa lihat ya, jika high level sensor menyala, pompa 1 dan 2 mati. Atau kita bisa lihat juga, jadi ketika kapasitas tangki itu berada di posisi mid level sensor dan akan menuju high level sensor, itu otomatis akan lebih cepat karena menggunakan dua pompa 1 dan pompa 2. Dan untuk kondisi low menuju mid itu hanya menggunakan pompa 1. Jadi otomatis lebih lambat ya dibandingkan dari kondisi mid ke high. Nah, untuk mempresentasikan kondisi mid ke high karena kondisinya itu lebih cepat, kita bisa menggunakan dua increment. Kita buat increment lagi di sini. Plus dengan alamat yang sama. Dan kita masukkan lagi untuk input atau kontaknya. Oke, lalu selanjutnya kita bisa lihat lagi soalnya. Oke, di sini jika pompa 1 on jika low level sensor menyala. Oke. Di sini kita akan membuat untuk kondisi low level sensor itu menyala ya. Kita masukkan lagi input W0. Lalu di sini kita masukkan komparator dengan kondisi kurang dari 4.
4. Karena untuk kondisi kurang dari 4 itu saya ingin supaya pompa itu menyala, karena kondisi kapasitas tangki kurang dari atau sama dengan 4 itu low, berada di low sensor, otomatis pompa 1 dan low sensor itu menyala. Jadi saya akan menggunakan memori lagi di sini dengan alamat atau memori deh, kita buat coil aja atau output dengan alamat 101 aja, jadi kita tukar memori kecil. Lalu kita buat untuk kita bisa lihat lagi soalnya. Untuk pompa 1 kita bisa menggunakan memori lagi, lalu kita bisa langsung memasukkan output pompa 1 dengan alamat 103 aja deh. Jangan lupa kita racing ya guys. Di sini kita bisa melanjutkan lagi ya guys. Di sini kita akan di sini kita akan mengaktifkan pompa 2. Kita menggunakan memori kontak memori. Lalu kita bisa lihat pompa 2 itu menyala jika mid level sensor itu menyala. Jadi pompa 2 on dan level sensor menyala itu ketika kapasitas tangki itu berada di mid level sensor atau di 20 meter kubik. Jadi kita gunakan komparator lagi. Kita di sini menggunakan lebih dari D0 dan 20. Lalu kita masukkan pompa 2. Kita beri alamat 103 deh. Oh, duplikat output. Oh iya, lupa. Ini kita ganti aja ya. Jadi 1. Jangan lupa kita beri nama pompa 1. Oh, di sini kita susah guys. Kita di sini harus menggunakan memori W0. Tak saja.
Oh, kita menggunakan satu. Oke, ini kita juga harus ganti. Dan di sini kita ganti atau kita komen pompa 2. Pompa 2. Kita bisa lihat lagi untuk kondisi mid level sensornya itu ada dua output. Yang pertama itu pompa 2 menyala dan mixer juga menyala. Untuk mixer itu menyala selama 3 detik atau delay selama 3 detik. Kita bikin terlebih dahulu untuk timernya kita bisa bikin tim dengan alamat 000 selama itu selama 3 detik 5 detik. selama 3 detik ya. Ini masih di sini. Dan jangan lupa kita harus masukkan mixer dengan alamat 100 berapa ya, 106 yang tukar kasih nama mixer. Dan kita di sini kita kasih juga karena takutkan untuk atau supaya mixer itu mati selama 5 detik, kita pastikan kita pasang NC untuk memberikan kontak timer T0. Oke, untuk pompa 2 dan mixer sudah. Kita lanjut ke kita harus memberikan lighting untuk mix untuk pompa deh sama ada untuk pompa 3 pompa 2. Oke, selanjutnya kita bisa lihat ini soalnya kita bisa lanjut Oke, untuk selanjutnya kita akan mengaktifkan pompa ketiga. Kita bisa lihat terlebih dahulu soalnya ya.
Oke, jadi sensor pompa 3 itu akan bekerja atau menyala ketika kapasitas tangki itu maksimal atau di posisi high level dan delay terlebih dahulu, lalu pompa 3 akan otomatis aktif. Kita di sini menggunakan PB always on ya. PB on. Lalu kita menggunakan komparator di mana kondisinya itu sama dengan nol, lalu kondisinya itu 40. Sini kita kasih memori, lalu kita beri timer 3 detik. Dengan alamat 0001 pagar 30. Kita sambungkan. Jangan lupa kita licin karena kita di sini menggunakan kuota memori. Dengan alamat 20. Sebentar. Karena W0 itu udah digunakan, otomatis kita harus ganti ya. Data memorinya itu kita harus ganti. Astagfirullah, kenapa saya memasukkan NO? Kita menggunakan W-nya 6 aja deh, biar gak lupa. W6. Sini kita ganti juga W6. Oke. Selanjutnya kita panggil W6 untuk mengaktifkan pompa 3 sekaligus delay. Pompa 3 W6 kita sambungkan dengan pompa 3. Kesalahan 8 ya. Jangan lupa kita licin guys. Di sini kita kasih timer T1. Jangan lupa dikasih nama. Lalu ini sudah selesai sebenarnya ya guys. Mungkin kita tambahkan
Oh iya, untuk pengosongan kita menggunakan decrement. Cara memanggil decrement kita hanya menggunakan sama kayak hanya memanggil increment, cuma kita menggunakan simbol min. D0 lalu kita karena pengosongan itu karena kondisi pengosongan itu diakibatkan oleh pompa 3 atau pas pengosongan itu pompa 3 menyala, otomatis kita di sini menggunakan NO pompa 3. Untuk kondisi penurunannya atau pengosongannya supaya bertahap, kita beri NO TB underscore 1 second. Di sini kita dapat menambahkan move atau reset. Kita beri alamat tadi itu tiga terus bisa kita tiga 06 deh. Lalu kita kasih fungsi move sebagai reset. Move D0 dan oke, seperti ini. Kita bisa cek lagi. Oh, kembali guys, itu nah, kita cek terlebih dahulu. Oh, untuk delay mixer itu selama 5 detik guys, bukan 30. Nah, ya kan bener kan? Mixer menyala atau delay selama 5 detik. Dan untuk 3 detik itu kondisi maksimal atau high level, delay 3 detik lalu kemudian menyalakan pompa 1. Bisa kita coba terlebih dahulu. Oh, di sini kita kasih NC. Selamat 1. Nah, kita coba kembali.
Oh, hmm, saya lupa menambahkan button otomatis yang akan bekerja 1 detik on, 1 detik off, seperti halnya tadi di increment. Kita tambahkan juga di increment. Di sini juga kita tambahkan. Oke. Hmm. Oke, setelah saya perhatikan dengan detail dan jelas, banyak komponen atau fungsi yang tertinggal. Bisa kalian perhatikan dari mulai pompa atau kontak pompa 1 yang berada di increment, pompa 2 juga, dan pompa 3 berada di pompa 2. Nah, oke, selanjutnya paling kita visualisasikan atau kita simulasikan di CX Designer. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sebelumnya udah mendesain untuk di HMI atau di CX Designer-nya. Kita hanya perlu mensinkronkan tiap-tiap alamat, misalkan pompa 1 ke coil atau output pompa 1 di CX Programmer. Misalkan pompa 1 alamatnya 101. Kita bisa sesuaikan di sini, bisa lewat serial di atas untuk mengganti alamatnya, atau kita bisa menggunakan double click lalu display address. Ini sudah sesuai, kita cek lagi. Pompa 2 100 102 103. Oke, sesuai ya. Lalu mixer itu 106. Oke. Lalu pompa 3 itu 108. Apakah benar teman-teman? Ya. Oke, di sini saya lupa mengganti nama label. Pompa 3. Oke. Di sini ada 3 tombol, start emergency dan reset. Kita bisa sesuaikan kembali alamat leadernya, TB on, TB. Saya menggunakan tombol
start itu sama dengan PB on di ladder, dan emergency saya menggunakan PB stop di ladder diagram, dan reset itu saya menggunakan kontak 6 untuk reset move atau untuk mereset incrementnya. Oke, selanjutnya kita buka atau lanjut ke CX Designer. Setelah kita sesuaikan alamatnya dengan alamat pada CX Programmer, kita bisa coba kita set dulu ke 0. Sorry. Kalau gaman kirim itu aja pakai link gitu. Kita start. Oke, kompas 1 menyala. Kode menyala, otomatis pengisian lebih cepat karena pemadamnya. Oke, dilihat 3 detik sebelum kompas menyala. Oke. Oke, yuk. Kunci deh ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan tombol emergency juga, otomatis cut. Oke, mungkin video kali ini dicukupkan. Begitu saja. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.